Halo sahabat wanita dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan membahas tentang rumah yang disukai tamu surga. Rumah adalah sebuah bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpulnya sebuah keluarga untuk melakukan aktivitas rutin sehari-hari. Rumah bisa juga menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan energi bagi pemiliknya. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan, sejauh apapun tapak kaki melangkah, pada akhirnya akan rindu pada rumah. Dan bagi setiap keluarga Kristen, kalau kita berbicara tentang rumah, maka mestinya fungsi rumah tersebut bukan hanya sebatas fisik yang kita biasa kenal dengan kata house, tetapi yang paling penting adalah nilai dari sebuah rumah, yaitu bagaimana setiap pribadi yang hidup di dalam rumah tersebut boleh menjadikan rumah sebagai home. Home menunjuk kepada suasana kehidupan di dalam rumah tersebut yang membuat setiap pribadi yang ada di rumah itu merasa bertumbuh dalam iman, dalam hubungan antar pribadi, sehingga rumah tersebut mendatangkan berkat. Sebagai keluarga Kristen, harus seperti apa rumah kita? Apakah harus yang besar dan megah? Kita simak yang berikut ini. Yang pertama, bersih. Tips apapun tidak akan mempan sepertinya kalau kita malas membersihkan rumah. Jadi kita harus membuat jadwal yang rutin bersama dengan seluruh anggota keluarga untuk membersihkan rumah. Paling tidak 1 minggu 1 kali. Tips yang kedua, pilih perabotan dengan bijak. Jangan sampai salah memilih perabotan rumah. Apalagi kita yang suka dengan dekorasi rumah, yang mungkin seringkali kita tergoda untuk membeli perabotan yang lucu-lucu. Tapi ingat, pilih perabotan dengan bijaksana. Yang ketiga, rapi. Kebayang nggak bagaimana susahnya kalau kita menata rumah yang berantakan semuanya? Terutama ada barang-barang kecil yang mungkin berserakan di mana-mana. Jadi, sebaiknya kita boleh menyediakan suatu tempat yang khusus untuk menyimpan berbagai barang. Dan pastikan seluruh anggota keluarga disiplin dan meletakkan kembali barang-barang tersebut di tempatnya. Yang keempat, sirkulasi udara yang baik. Dalam menata rumah, sirkulasi udara menjadi salah satu hal yang utama. Jangan sampai rumah kita cantik, tapi kurang sehat. Jadi, buka jendela setiap pagi agar cahaya matahari dan pergantian udara boleh masuk ke dalam rumah dengan lancar. Yang kelima, tempat pembuangan limbah yang baik. Karena setiap harinya, semua rumah akan menghasilkan limbah. Entah itu dari dapur, dari kamar mandi, atau sampah lainnya. Jadi pastikan rumah kita memiliki tempat pembuangan limbah yang baik. Kalau kita melakukan hal-hal seperti yang tadi sudah kita bahas, kita tidak hanya sebagai pemilik akan merasa nyaman, tetapi tamu-tamu yang juga datang ke rumah kita akan merasa nyaman. Walaupun mungkin kunjungannya singkat, tetapi alangkah lebih baik kalau kita boleh membuat tamu-tamu kita merasa nyaman pada waktu berkunjung ke rumah kita, terutama tamu-tamu dari surga yang pastinya membawa berkat bagi keluarga kita. Bagaimana caranya kita mendatangkan berkat atas rumah kita? Yang pertama, jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan, seperti yang terdapat dalam Mazmur 101 ayat 2. Sayangnya, kita seringkali salah kaprah. Kita kira bahwa rumah Tuhan itu hanya gereja, tapi sebenarnya rumah di mana kita tinggal pun adalah rumah Tuhan. Jadi sebaiknya perilaku kita di rumah pun sama seperti pada waktu kita berperilaku di gereja, yaitu menyembah, mengasihi, melayani, dan mendoakan satu dengan yang lain. Kalau ini terjadi, maka hasilnya akan luar biasa. Yang kedua, undanglah hadirat Tuhan
dalam rumah kita. Seperti dalam 2 Samuel 6 ayat 9-11. Jadikan rumah kita sebagai altar doa bagi Tuhan. Bukan bicara seperti altar harafiah ya, tetapi maksudnya adalah hati yang memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kalau doa sering sekali dinaikkan di dalam setiap rumah tangga Kristen, maka hadirat Tuhan akan hadir di sana. Yang ketiga, bangunlah bahtera keselamatan dalam rumah Anda. Seperti tertulis dalam Ibrani 11 ayat 7. Kita tahu dari kisah hidup Nabi Nuh, bagaimana ia melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan keluarganya dari bahaya air bah. Nah, orang tua pun harus melakukan hal yang sama untuk anak-anaknya. Kita mungkin tidak bisa menyelamatkan jiwa anak-anak kita, karena hanya Tuhan yang bisa. Tetapi kita bisa, bahkan harus mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan. Yang keempat, jadikan rumah kita benar-benar seperti sebuah rumah atau home. Bukan sekedar house, tetapi home itu sebuah tempat tinggal yang nyaman, damai, ada kasih, ada suasana kekeluargaan di dalamnya. Dan kalau semua anggota rumah rukun dan damai satu dengan yang lain, maka berkat Tuhan akan melimpah. Yang kelima, jadikan rumah kita sebagai tempat pelatihan untuk melayani. Yang terdapat dalam Yosua 24 ayat 15. Sebagaimana Yosua berkomitmen bahwa ia dan seisi rumahnya akan melayani Tuhan. Kita pun harus berkomitmen bahwa seisi rumah kita akan melayani Tuhan. Caranya dengan menjadikan rumah kita sebagai tempat pelatihan untuk melayani. Rumah yang penghuninya selalu belajar untuk melayani tamu surga, yaitu Tuhan dan sesamanya, akan menjadi rumah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Rumah di mana kita tinggal seharusnya adalah rumah di mana tamu-tamu surga serta Tuhan juga mau tinggal. Oleh sebab itu ingat, jadikan rumah kita sebagai sebuah home. Suasananya damai, penuh kekeluargaan. Maka tamu-tamu surga akan betah datang ke rumah kita. Dan berkat-berkat Tuhan akan selalu dicurahkan di rumah kita masing-masing. Jikalau Anda merasa terberkati dengan video ini, bagikan kepada sahabat wanita lainnya. Dan sampai jumpa di video lainnya.